Ya, nah di sini makanya tadi saya katakan kelemahannya kalau Al-Quran dilihat dari sisi kita orang Jawa, di sana tidak ada mekanismenya setelah diciptakan baik-baik itu. Iya. Ya, cuma ada kan tulisan yang dan kami, ya, dan Allah tidak menzalimi, tidak menganiaya seorang manusia pun, tapi manusia itu sendiri yang menganiaya. Jadi kalau ada bayi cacat, dia dulunya menganiaya dirinya. Nah, iya, itu tadi. Jadi bukan hanya masalah karena kita ribut ya akhirat, Iya, ya, surga neraka. ya, padahal itu semua saya sudah sebutkan. Akhirat itu hanya konsekuensi logis. Kalau kita itu baik, ya kan? Kalau kita itu memiliki kejayaan, ya akhiratnya juga baik. Baik dan jaya. Iya, iya, iya. Ya akhiratnya dimanapun diletakkan terserah, ya tetap baik dan jaya. Oke Pak Majem, tapi sebenarnya kalau saya rasa itu ya, seperti pendidikan di Indonesia itu saya rasa juga ya enggak jelek-jelek amat untuk pemberdayaan atau usaha dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran atau cara berpikirnya juga ya sudah agak lumayan, enggak jauh kalah dengan negara-negara yang lain. Kira-kira untuk bisa itu selain dari dogma, apalagi kira-kira faktor alasan yang menghambat agar bisa berpikiran secara maju itu Pak? Iya, jadi selain dogma, kita kurang tempat pelatihan. Karena ilmu pengetahuan itu membutuhkan pelatihan-pelatihan. Kalau tanpa ada pelatihan sama dengan kita baca WA. Ya, konsep saja yang dipelajari. Itu harus ada pengetahuan, ada upaya untuk berlatih supaya namanya berlatih nanti bisa menemukan sesuatu yang kemarin-kemarin nggak terpikirkan. Nah, kita dibuat nggak bisa punya pelatihan. Contoh, seharusnya kan ketika jumlah penduduk itu naik, ya kan, maka harus diimbangi oleh jumlah sekolahan dengan fasilitasnya. Tapi kan tidak, ya. Jadi ketika jumlah penduduk itu naik, ya, misalnya Institut Pertanian Bogor, ya, ketika tahun 80-an itu mahasiswa, ya, bisa pegang satu orang satu mikroskop. Terus sini jumlah penduduk naik kan, berarti yang diterima masuk Universitas IPB kan tambah banyak. Iya. Tapi itu nggak tambah alatnya itu, ya. Iya. Nah, alasan pemerintah karena banyak sekolahan yang dibangun dan sebagainya. Anggarannya nggak ada. Ya, ya. Anggarannya nggak ada. Ya. Nah, yang harus dipertanyakan mengapa anggaran itu tidak bisa membuat sesuai dengan jumlah penduduk, kita harus bisa lebih meningkat. Ya. Jadi kita sekarang itu income per kapitanya adalah sekitar 5.000 US dollar per tahun. Ya. Tapi sebarannya kan ini yang orang tua tidak turut campur. Karena orang tua tahu etikanya. Iya. Anakku sudah dididik di sekolahan. Iya. Tapi sekarang karena orang tua ini juga produk dari pendidikan yang kehilangan etika, marah-marah kepada gurunya. Ya. Lapor polisi. Lapor polisi. Nah, anak-anak ini nanti juga nggak punya etika kalau lulus. Jadi etika yang harus ditanamkan kembali sejak kelas 1 SD. Ya. Itu di negara maju diajarkan kayak di Jepang, ya kan. Bagaimana cara kerjasama dari kelas 1 SD loh ya. Bagaimana cara kerjasama, bagaimana kalau misalnya antri, ya kan. Dan itu bukan diteorikan. Jadi murid-murid itu diajak ke jalan, pinggir jalan, terus di halte, ya kan, untuk naik bis dan itu antri. Jadi nanti anak itu secara otomatis tidak terasa antri. Begitu pula dibuat jalan ini seberangan, zebra cross, ya kan.
itu juga diajari. Begitu sudah hijau, ya, mobil berarti berhenti, ya, semua diajari nyebrang. Ya. Nah, jadi ini etika. Terus bagaimana setelah nyebrang siapa ini murid-murid itu mengucapkan hormat kepada mobil-mobil yang sedang menunggu orang nyebrang itu. Nah, ini etika. Iya. Nah, etika ini terus, Mas, harus dalam bentuk konkret. Sampai universitas pun tetap ngerti etika. Ya. Saya diajari, ya, ketika bertemu diskusi dengan almarhum Pak Daud Yusuf, ya, mantan Menteri Pendidikan kita, beliau menjelaskan, ya, Pak Daud Yusuf itu, dia kuliah di Perancis. Itu kalau jam istirahat kan mahasiswa juga makan di kantin. Itu dosen-dosen juga makan di kantin. Nah, ini etika. Sama-sama. Sama-sama. Terus di situ boleh debat. Ya. Boleh debat. Tapi ada etikanya nanti kalau di kelas jangan debat. Iya, iya. Jadi Lain gitu. tempat sudah ya. Iya, tahu tempat. Nah, kita harus seperti itu. Oh. Jadi boleh debat, tapi nanti kalau di kelas dosen mengajarkan dengan baik didengarkan. Jadi seperti itu. Nah, kalau nanti pas makan di kantin, aku kok merasa nggak sreg ya, Prof. Tadi Anda ajarkan gini, boleh di situ debat. Nanti dosen juga terbuka setelah saya mohon maaf, misalnya ada kesalahan tadi nerangkan, disampaikan di kelas. Nah, Berarti kita betul-betul menghargai sama orang lain. betul. Meskipun tidak sama pendapatnya, Nggak sama Iya, pendapatnya. Ya, jadi disinilah kita perlu menanamkan kembali etika di setiap sekolahan dari SD sampai perguruan tinggi. Tentu bukan teori. Nah, kalau ada ini begini, bukan. Dalam praktek. Iya. Saya ingat itu perbedaannya kentongan sama beduk. Iya, Iya, iya. betul. Kan saya sampaikan Iya, waktu itu. iya, Iya. Oke, Pak Ujem, ini saya lanjut. Ada beberapa ini pertanyaan. Ini saya bacakan aja ini. Ini kalau Tuhan itu maha adil, mengapa Tuhan itu melahirkan bayi dalam kondisi maaf cacat itu? Mohon maaf ini cacat. Gimana Iya. itu, Pak? Jadi begini, Mas. Segala sifat Tuhan itu siapa yang memberi? Yang menyebutkan itu siapa? Manusia. Manusia. Ya kan? Jadi kalau di dalam Al-Quran dikatakan Tuhan Maha Adil itu kan dalam pengertian yang benar. Tapi menerjemahkan adil itu kan manusia. Jadi salah pandang. Misalkan di Al-Quran begini ya. Dan ya kami menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran. Nah, itu ada pada surat 25 ayat 2 atau surat 54 ayat 49. Jadi semua ini secara adil sudah dibuat berdasarkan ukuran. Hanya saja ada kekurangannya, misalnya ditinjau dari sastra kita. Di Al-Quran tidak lagi diuraikan. Kenapa yang sudah dibuat berdasarkan ukuran itu kok terus bisa nyimpang? Yeah. Nah, itu adanya di naskah Jawa. Ya. Jadi semula makhluk hidup itu dibuat pada awalnya berdasarkan ukuran sesuai dengan kapasitas makhluk itu. Itu adilnya. Ya, misalkan kita kan nggak minta tangan gitu kan. Tapi kan ini ada owah gingsir. Nah, itu di Pustaka Jawa disebabkan adanya owah gingsir. Ya, owah itu berubah, gingsir itu bergeser. Mengapa bisa terjadi berubah dan bergeser? Karena hidup kita butuh makan. Ketika sumber makanan itu masih baik, kita tidak berubah. Sikap kita itu tidak berubah. Tapi kena paceklik, mulai kan kita. Aku cari makanan di mana? Akhirnya, tetangga kita yang punya. Tetangganya merasa juga
Ah, ini kalau diserbu ini nggak ya kan, nggak apa ini, tidak cukup. Akhirnya melarang. Akhirnya apa? Bertengkar, bunuh-membunuh. Ini yang disebut menanam karma buruk. Ya. Jadi membunuh dan sebagainya itu. Ya. Menyakiti orang dan sebagainya itu. Nah ini akibat owah dan gingsir. Itu tadi berubah keadaan, gingsir. Dia mencari tempat lain. Ganggu orang lain. Ya kan? Nah ini namanya buah karma. Jadi cacat itu. Ya. Nah di sini makanya tadi saya katakan kelemahannya kalau Al-Quran dilihat dari sisi kita orang Jawa, di sana tidak ada mekanismenya setelah diciptakan baik-baik itu. Iya. Ya. Cuma ada kan tulisan yang dan kami, ya dan Allah tidak menzalimi, tidak menganiaya seorang manusia pun, tapi manusia itu sendiri yang menganiaya. Jadi kalau ada bayi cacat, dia dulunya menganiaya dirinya. Jadi kita bisa nyimpulkan karena juga belajar dari sastra Jawa. Disinilah kita mempelajari suatu kitab, kita tidak boleh kehilangan sastra kita. Ya. Mengapa ulama-ulama kita tidak terlalu memfokuskan pada surat 10 ayat 44 itu? Ya, bahwa Allah tidak mengubah ya kan segala sesuatu, ya, tidak mengubah, tidak menganiaya manusia, ya kan kecuali manusia itu sendiri. Ya. Jadi di situ. Di ayat lain kan, dan Allah tidak mengubah. Ya. Tetapi manusia itu sendiri ya yang melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah sesuatu kaum, tapi kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, ngubahnya baik ya jadi baik. Ngubahnya buruk jadi buruk. Ya. Begitu ngubahnya buruk jadi buruk. Ada bayi-bayi yang lahir cacat, ada yang bodoh-bodoh dan sebagainya. Nah, bangsa yang ngerti nggak mau itu. Makanya dijamin warganya. Ya. Kesehatan gratis. Nanti akhirnya memproduksi orang-orang yang baik-baik. Kan seperti itu. Ya. Denmark hari ini indeks persepsi korupsinya itu 90. Kita 34. Nah, ini harus kita sampaikan kepada netizen apa yang dimaksud indeks persepsi korupsi 90 dan 34 itu. Indeks persepsi korupsi 90 artinya dari 100 orang yang jujur 90 orang. Jadi hanya 10 orang yang tidak jujur. Indeks persepsi korupsi Indonesia hari ini 34. Artinya dari 100 orang Indonesia hanya 34 yang jujur. Ya. Yang 66 tidak jujur. Nah, gitu loh. Nah, ini akan menghasilkan kecacatan dan sebagainya. Orang duitnya nyolong suruh punya anak nggak cacat. Nah, anak yang cacat dimasukkan di koruptor itu. Ya karena dia dulunya nyolong. Iki cocok jadi wong tuamu. Ini cocok untuk kamu. Ya, kamu dulu membuat seperti itu, sekarang saya lewatkan itu. Lahir kembali tapi lewat orang itu. Makanya di dalam konteks apa itu cacat dan sebagainya itu ya masing-masing tapi terkait. Jadi itu kan. Iya. Kalau misalnya bayi yang lahir terus masih balita terus meninggal kena perang karena apa gitu? Ya itu malah gimana? lebih enak. Itu malah enak itu. Ya, bayinya itu memang minta, biarlah aku nuruti dulu, ya lahir pada orang itu, terus nanti bisa hidup lebih baik lagi. Jadi itu. Makanya dikatakan di dalam agama Islam, misalnya dalam hadis, bahwa barang siapa ya kan kematian putranya masih bayi-bayi itu, maka dia akan dibentengi oleh anak-anak itu di alam surga. Jadi dibentengi. Ya kan? Celengannya orang iya, dulu katanya. kan gitu. Iya. Ya, kan? Ini saya lanjut bacakan pertanyaan ini Pak Ujem. Cara agar doa kita mustajabah. Gimana caranya ini Pak Ujem? Oh ya, kalau kita di Al-Quran kan sudah jelas pada surat
40 ayat 60 ya kan, bahwa apa itu dikatakan di situ utuni astajib Wajib laku. lakum, ya kan, berdoalah kepadaku, ya, niscaya aku akan perkenankan, ya. Jadi astajib itu ijabah, ya, artinya saya akan ijabahi, ya. Nah, tapi di situ kan ada kalimatnya, dan orang-orang yang mengingkari. Nah, ini kan itu yang membuat tidak terijabahi, kan gitu kan. Kalau di surat Al-Baqarah ayat apa itu 186 ya kan, kan dikatakan di situ, dan mereka bertanya kepadamu tentang aku, katakan ini qorib, aku ini dekat, ya kan, ya. Tuhan akan mengabulkan, kan begitu kan, kalau mereka itu memperkenankan aku, memenuhi aku, ya. Sayangnya cuma diterjemahkan dengan apa itu sederhana, memenuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Padahal memenuhi aku itu ya memenuhi semua seruan, ya. Bukan hanya yang kalau perintah dan larangan itu kan bisa karena dogma, Iya. ya kan. Tapi kalau keseluruhan itu kan, misalnya, ya kan, gak ada orang, tapi itu jelas barangnya orang. Ya kan saya harus memenuhi, karena memenuhi Tuhan. Aku nggak boleh ngambil. Nah, jadi itu kan. Ya, jadi di sini supaya kita itu istajab, ya, atau mudah terijabahi, ya kita lakukanlah, ya. Satu, permintaan itu tulus, bukan karena ada pamrih. Ya kan, kalau Anda minta kaya mau apa? Ya kan Harus gitu ada ya. alasannya berarti. Lah, ya kan, saya makanya di dalam Iya. Al-Quran itu tidak dinyatakan permintaan yang aneh, ya kan? Nah, itu dihormati, ya. Jadi ini penting, etika diajarkan dengan benar. Terus ada vokasi, pelatihan-pelatihan, ya. Nanti kejiwaan itu turun. Sekarang di Indonesia itu, Mas, kalau di klasifikasi dunia yang mengalami skizofrenia itu lebih dari 20%. Skizofrenia itu kategori gila sudah. Saya pernah bertanya kepada almarhum Dr. Kartono Muhammad, apa sih definisi gila yang mudah kita tangkap itu? Kan mereka itu tahu bahwa skizofrenia itu bukan gila dalam arti kata apa itu, ya sudah gila-gila Iya. sampai di rumah sakit, itu tidak berarti gitu, ya kan? Jawabannya sederhana, dia tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Sudah skizofrenia itu. Ya, kalau kita Kalau hidup koruptor berarti gila itu, Bro. gila, skizofrenia itu. Oke. Jadi di situ. Ya. Makanya kalau gila masih bisa mikir korupsi, ya kan hukuman, kan gitu kan. Kalau gilanya sudah dibawa ke sumber waras, ya nggak bisa, kan gitu kan. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang harus belajar melihat kenyataan. Kita ini kan apa ya, lebih menganggap dogma itu lebih benar daripada fakta. Ya, padahal fakta itu terus berubah. Ya. Dogma bisa ketinggalan, kan gitu. Betul. Padahal ilmu itu tetap berkembang. Iya. Berkembang terus. Ya kan, sama kan petani kita. Kalau modelnya tradisional terus ya nggak bisa membangun lumbung pangan, ya kan? Ya harus mulai bagaimana petani kita itu dengan negara bisa memberikan kredit untuk mesin-mesin pertanian, harus seperti itu, ya. Terus dibangun koperasi pertanian yang bagus supaya hasilnya itu tidak dibeli oleh tengkulak. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti halunya hilang gitu loh. Oke, Pak Jemini, saya lanjutkan. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari atau selama 6 masa? Ya gini,
Hari itu apa sih definisinya? Harus begitu dulu. Orang Arab pun menghitung hari karena ada matahari. Iya. Ya kan? Ada edaran matahari sekian jam, separuh siang, separuh malam. Dalam Gitu kan. satu putaran matahari itu. Iya. Nah, Itu satu ketika hari. langit dan anu diciptakan itu wis duwe matahari durung. Kan tentunya belum ada. Belum Lah ada. iya, terus bagaimana bisa diterjemahi hari? Wong harinya belum ada. Gitu. Jadi itu hanya bisa diterjemahkan 6 periode. 6 periode. Iya. Jadi periode 1 misalnya berupa gas itu 6 kayak di fase surat. bisa. Iya, fase 6 fase. Ya kan kayak di surat Al-Anbiya ayat 30 ya kan. Ya. Mula-mula berupa kabut kan gitu kan. Iya. Terus kemudian kami pisahkan. Tapi itu pun yang ditanya orang kafir loh Mas. Tapi orang Islamnya pada gak ngerti. Berarti orang Islamnya kan juga jadi kafir. Loh, coba lihat itu baca surat 21 ayat 30. Sampeyan baca sekarang sing keras. Supaya dipahami oleh orang-orang netizen kita ini. Ya. Iya, monggo. Coba saya buka Pak. Surat apa Pak? Surat 21 Al-Anbiya ya. 21, Ayat 30. Ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu